bersama Ibu Mesrega. Jadi, walaupun dalam masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap belajar dan belajar. Yuk kita praktekkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu dasar statif, kaki statif, batang statif panjang, batang statif pendek, beban, bidang miring, katrol, dan neraca pegas. Kami akan melakukan praktikum yaitu mengenai bidang miring. Jadi, yang kita bahas nanti di sini, kita akan membuktikan bahwa dengan lintasan yang sama dan ketinggian yang berbeda, ternyata gaya yang kita butuhkan sangat berbeda. Jadi nanti keuntungan mekanisme yang paling besar itu yaitu pada ketinggian yang paling rendah. Ini dasar statif, batang statif, masukkan, kita kunci. Yang berikutnya, ini kita hubungkan dengan statif yang pendek. Masukkan. Oke. Ya, ini tengahnya. Coba ukurnya, ininya 20 cm dari bawah, nolnya di bawah, bukan dari sini, 20. Berarti ini kita lepas, terus bidang miringnya kita pasang, kita jepit. Oke, ini lintasan miring. Oke, untuk tempat neracanya kita pasang 10 cm. 10 cm dari bentar lagi ya. Cukup ya. Oke, kita taruh penjepit. Terus ini pakai dengan beban. Oke, ini kita tambahkan dulu. Masukkan beban. Oke, ini akan kita timbang. Nah, ini sebenarnya, ini yang ada sebenarnya masanya. Tapi kalau kita menggunakan neraca ini nanti, neraca pegas ini, berarti dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga nanti ini satuannya Newton ya. Jadi selama ini mungkin kita salah bahwa berat dengan massa itu sama, ternyata beda ya. Oke, silahkan ditimbang. Bisa masuk, kalau baca kita longgarin dikit. Oke, masukkan. Oke, timbang ini bukan. Oke, kita baca hasilnya. Coba baca nak, Cecil. 1,6. Bukan, ini kan 1, ada 3 garis, 1,3. Oke, tulis sayang 1,3 di sini. 1,3 dengan ketinggian 20 tadi ya? Ya. Oke. Oke, jadi ini gaya bebannya ke bawah, terus gaya kuasanya ke atas. Nah, maka gaya yang kita butuhkan itu berapa? Oke, kita lihat. Kita baca nak. Berarti ini terbalik, biar kelihatan angkanya. Ini kita putar. Oke, berapa? 0,5. 0,5 sayang. Tulis. Jadi gaya kuasanya 0,5. Berikutnya dengan panjang lintasan yang sama 50 cm. Jadi sayang, panjang lintasannya berarti S. S-nya 50. Jadi panjang lintasan yang sama tapi ketinggian berbeda. Sekarang kita tambah 10 garis di sini nanti ya. Angka 30-nya yang ini. Ya, 20.
Berarti ini. Turun lagi. Ya. Dikit. Pokoknya ini. Atasnya sudah. Oke. Oke. Terus ini 10 sama dengan yang pertama. Berarti ke 40. Oke. Pas tak? Atau naik dikit lagi? Turun dikit lagi. Turun dikit lagi. Oke. Udah. Ini tadi sama ya. Bebannya ini sama, pastinya sama. Berapa? 1,3. Nah, bebannya sama. Oke. Pokoknya ini. Atasnya sudah. Oke. Oke. Terus ini 10 sama dengan yang pertama. Berarti ke 40. Oke. Pas tak? Atau naik dikit lagi? Turun dikit lagi. Turun dikit lagi. Oke. Udah. Ini tadi sama ya. Bebannya ini sama, pastinya sama. Berapa? 1,3. Nah, bebannya sama. Oke. Ini 1,3 Newton. Terus kita ikat. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah ada perubahan atau tidak? Jadi artinya ini semakin miring ya lintasannya ya. Apa yang terjadi? Ternyata apa? Coba gaya kuasanya semakin besar. Tadinya 0,5, sekarang 0,5, 0,6, 0,7, hampir ke 8 ya, atau 0,75 ya? 0,8. Belum nyampe 0,75. 0,75. Oke. F3-nya 0,75. Oke. Berarti ada perubahan ya, Nak? Ya, Bu. Oke. Tadinya 0,5, ini menjadi 0,75. Berarti semakin besar apa kita? Gaya kuasa. Oke, yang terakhir. Lintasannya juga sama. Berarti S-nya 50. Berarti ini pindah ke atas, ini ke atas. Ini tadi 30 ya, sekarang 40. Mana ke 40? Ini, Bu. Turun. Udah. Turun, udah. Jadi sini. Oke, kamu aja yang turunkan. Sampai ini. Udah? Sini. Oke. Oke, lepas. Terus yang berikutnya ini, pas 50. Ini kan 10 juga. Tolong. Pas 50 aja tahu ke ini. Udah dari sekarang lagi. Oke. Nah, contohnya kita mau mendorong beban ini ya ke atas. Kira-kira apa yang terjadi sih? Ini dengan kemiringan seperti ini gimana? Gaya kuasa yang dibutuhkan lebih besar. Iya, lebih besar kita buktikan ya. Ini tadi bebannya sama ya, tetap 1,3 tadi ya, 1,3. Terus kita gantung. Udah. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi. Ternyata gaya kuasanya menjadi ini udah di angka 1 ya. Iya. Kalau tadi di 7,5, ini di angka 1. Oke, terus berarti 1 Newton. Di sini. 1 Newton. 1 N. Oke, S-nya tetap. Oke, dari sini bisa kita hitung keuntungan mekanis dengan KM sama dengan panjang lintasan, berarti S per ketinggian H. S per H sama dengan, berarti panjang lintasannya tadi 50, di sini 50 per ketinggiannya tadi pertama 20 sama dengan, berarti 50 bagi 20 2,5. Itu tadi untuk pengukuran yang pertama. Untuk yang kedua, keuntungan mekanis yang kedua sama dengan S per H2, panjang lintasan yang sama dengan ketinggian yang berbeda. Ketinggiannya tadi 30 ya. Nah, sama dengan 5 bagi 3, berarti 5 bagi 3 dapat 1, sisa 2, berarti 1,7, sekitar ya, sekitar 1,7. Nah, lanjut yang ketiga, keuntungan mekanisnya S per H3 sama dengan, berarti 50 per, yang terakhir tadi 40 ya, sama dengan 5 bagi 4 dapat berapa? 1 ya, berarti 1, sisa 1, 10, berarti 125 ya, 1,25. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini, nah coba anak ibu lihat, ini pertamanya gimana nak? Panjang lintasannya sama, tapi ketinggiannya hanya 20. Ternyata keuntungan mekanisnya 2,5. Untuk yang kedua, berubah ketinggiannya menjadi 30, ternyata keuntungan mekanisnya 1,7. Dan untuk yang ketiga,
Sehingga hasil yang ketiga ini menjadi 1,25. Jadi kalau kita perhatikan lebih bagus kita menggunakan yang bagaimana? Apakah yang rendah lintasannya atau yang tinggi? Berarti kita lebih bagus menggunakan lintasan yang rendah. Supaya apa? Gaya yang kita keluarkan lebih sedikit. Kita buktikan tadi ya. Nah, lebih sedikit, hanya 0,5 Newton. Sedangkan yang terakhir adalah 1 Newton. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga video atau praktik